Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin, NPM 2106020036. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Tugas dari Bapak Adi Surya STMT. Logika matematika. Dalam ilmu matematika, tujuan belajar materi logika matematika ini supaya kamu lebih mahir dalam menarik kesimpulan suatu pernyataan. Apa itu logika matematika? Penjelasan singkatnya, logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Logika ilmiah ini bisa kamu pelajari lewat materi logika matematika. Kamu perlu belajar materi logika matematika supaya dapat berpikir kritis, runtut, dan rasional. Apabila kamu sudah menguasai materi ini dengan baik, proses berpikir kamu akan menjadi lebih objektif, sehingga bisa mengurangi kesalahan saat mengambil keputusan. Pengertian proposisi. Logika matematika sangat dekat kaitannya dengan pernyataan dan penarikan kesimpulan. Itulah sebabnya saat belajar materi ini, kamu harus tahu apa yang disebut proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tapi tidak mungkin keduanya lebih dari satu. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap, merupakan pernyataan benar. Bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi 2. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi 2. Proposisi pada logika matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proposisi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proposisi majemuk memiliki satu perangkai. Terakhir, proposisi kompleks memiliki 2 atau lebih perangkai. Perangkai dasar proposisi. Ada 5 perangkai dasar proposisi dalam logika matematika, antara lain lingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk menarik suatu kesimpulan yang benar dari suatu proposisi, kamu harus memahami terlebih dulu setiap perangkai dasarnya. Lingkaran atau negasi. Lingkaran atau negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, lingkaran atau negasi memiliki simbol tilde. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Permisalan, lingkaran atau negasi adalah sebagai berikut. Jika P bernilai benar B, maka lingkaran tilde P bernilai S. Jika P bernilai salah S, maka lingkaran tilde P bernilai benar B. Biar lebih jelas, simak contoh di bawah ini. P sama dengan Sehun memiliki seekor anjing. Tilde P sama dengan Sehun tidak memiliki seekor anjing. P sama dengan semua unggas adalah burung. Tilde P ada unggas yang bukan burung. Disjungsi. Disjungsi adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung. Atau secara matematika, disjungsi ditulis sebagai PQ, ya berarti P atau Q. Suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Untuk menentukan kebenaran dari disjungsi, contoh, P sama dengan NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Sabtu. Q NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Minggu. Disjungsi PQ sama dengan NCT 127 menyelenggarakan konser pada hari Sabtu atau Minggu. Konjungsi. Konjungsi adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan perangkai, dilambangkan sebagai PQ, yang berarti P dan Q. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel konjungsi berikut. Contoh, P sama dengan Lupi memiliki teman bernama Joro. Q, Lupi memiliki teman bernama Nami. Konjungsi PQ sama dengan Lupi memiliki teman bernama Joro dan Nami. Implikasi. Implikasi adalah proposisi majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung. Jika, maka secara matematika, implikasi memiliki simbol P injungsi Q. Dalam hal ini, P disebut sebagai anteseden atau penyebab, sedangkan Q disebut sebagai konsekuen atau akibat. Perangkai dasar proposisi implikasi akan bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasinya benar. Dan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Adapun jenis-jenis implikasi adalah sebagai berikut. Konvers dari implikasi P Q yaitu Q the P. Invers dari implikasi P Q yaitu tilde P Q.
tilde Q. Untuk posisi dari implikasi P, Q yaitu tilde Q, tilde T. Contoh implikasi pada proposisi menjemuk. T sama dengan hari ini cuaca cerah, Q sama dengan hari ini ibu menjemur pakaian. Implikasi PQ, hari ini cuaca cerah, maka ibu menjemur pakaian. Biimplikasi merupakan profesi menjemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, biimplikasi memiliki simbol PQ. Suatu profesi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. P sama dengan Rona memberikan hadiah pada ibunya. Q, Rona memenangkan lomba menyanyi. Biimplikasi PQ sama dengan Rona memberikan hadiah kepada ibunya jika dan hanya jika ia memenangkan lomba menyanyi. Contoh soal. Lingkaran dari pernyataan lingkaran memiliki sisi tak berhingga adalah A. Lingkaran tidak memiliki sisi tidak berhingga. B. Semua lingkaran memiliki sisi tak berhingga. C. Ada lingkaran yang memiliki sisi tak berhingga. D. Semua lingkaran tidak memiliki sisi tak berhingga. E. Ada lingkaran yang tidak memiliki sisi tak berhingga. Pembahasan. Lingkaran dari sebuah pernyataan bisa disebut dengan menambahkan kata tidak. Jadi lingkaran dari lingkaran memiliki sisi tak berhingga adalah lingkaran tidak memiliki sisi tak berhingga. Sekian, terima kasih.